Oke, jadi setelah kita berhasil mengupload atau mengimpor kategori barang dan master barang ya. Oke, sekarang saya akan update dulu ya ini untuk rangkanya. Jadi setelah fix asset, maka 6 ini kita import kategori tadi ya. Kategori barang. Setelah itu kita impor lagi master barang kosong tanpa saldo quantity ya, quantity, saldo dan value-nya tanpa. Oke, sekarang yang ke-8 kita akan impor quantity stok barang per gudang ya. Tergantung dari banyaknya gudang. Jadi perlu Anda perhatikan, Anda harus membuat Excel per gudang ya, Excel stok. Jadi karena saya punya gudang ada 2 di Jakarta dan di Surabaya, maka saya buat masing-masing Excel-nya. Nah, jadi untuk Jakarta saya buka ya file 03. Nah, kalau Anda perhatikan ini semua sama persis format dan isinya dengan master barang kosong tadi. Tetapi yang membedakan adalah di bagian kolom yang ini. Nah, di bagian kolom cabang saldo, gudang saldo awal, kuantitas saldo awal, satuan saldo awal, nilai satuan dan pertanggal. Inilah yang tidak ada di master barang kosong tadi ya. Jadi di master barang kosong tadi kalau Anda perhatikan itu benar-benar kosong ya. Nah, tidak ada gudang saldo awal, cabang saldo, nilai satuan itu tidak diisi. Pertanggal juga tidak diisi. Nah, jadi di stok barang Jakarta ini baru diisi. Dan perlu Anda lihat bahwa yang ada isi yang hanya ada stoknya saja. Kalau tidak ada stok ya tidak usah diisi ya, dihapus saja baris barangnya tersebut. Makanya kalau Anda lihat di sini hanya 2576 baris, sementara di master barang kosongnya itu sampai 3 ribuan ya. Nah, 3187 baris. Kenapa? Karena barang-barang yang tidak ada quantity stoknya tidak perlu dimasukkan di sini ya. Nah, jadi di sini Anda buat cabang saldo, gudang saldo awal, kuantitas saldo awal, satuan saldo awal, nilai satuan. Nah, perlu perhatikan nilai satuan ini sudah tidak mengandung unsur PPN lagi ya. Jadi benar-benar HPP murni, HPP bersih. Dan pertanggal harus sesuai dengan tanggal setup awal yaitu 31/12/2021. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi di sini yang perlu kita lengkapi adalah gudangnya. Gudang saldo awal Jakarta ini saya copy saja, ya saya copy. Lalu saya masuk di sini di dalam database, lalu klik di persediaan dan klik di gudang, ya. Nah, Anda buka gudang, Anda lihat di sini. Nah, gudang ini yang utama saya ubah menjadi Jakarta, ya. Nah, ini saya ubah menjadi Jakarta. Nah, kenapa? Supaya barang di dalam stok gudang Jakarta ini bisa masuk. Kalau tidak diubah pasti akan gagal ya. Nah, ini kuantitas saldo awal, satuan saldo awalnya. Nah, saya sudah jelaskan panjang lebar di materi sebelumnya bagaimana cara untuk mempersiapkan data Excel stok ini ya, stok per gudang ini. Nah, jadi semuanya sama, hanya bedanya di kolomnya saja. Oke? Nah, ini penjelasan kolom. Nah, jadi kita akan mengimpor ya, mengimpor. Ini kategori barangnya sudah lengkap semua. Ya, pastikan tidak ada yang kurang dan kita simpan. Oke. Sekarang saya akan impor stok ya, stok barang di gudang Jakarta beserta nilai persediaannya. Ya. Oke, jadi caranya adalah saya masuk di sini ya. Nah, masuk di persediaan barang dan jasa. Nah, jadi barang dan jasa ini saya akan impor ulang walaupun masternya sudah masuk. Nah, perlu Anda perhatikan sebelum Anda impor ulang, sekali lagi Anda duplikat ya. Nah, oleh karena ini sudah aman ya, data yang di atas sudah aman, tidak amburadul, jadi saya nonaktifkan saja yang duplikat. Nah, berarti di sini restore point-nya adalah sudah masuk master barang ya. Nah, saya copy saja atau duplikat data untuk data yang baru. Jadi file hasil duplikat atau database hasil duplikat itu akan mengandung master barang sesuai dengan kegiatan terakhir kita ya. Nah, seperti itu. Nah, tunggu beberapa saat untuk muncul database hasil duplikatnya.
Nah, oke, supaya kalau terjadi sesuatu yang berantakan, maka Anda bisa memperbaiki kembali dengan menggunakan file atau database duplikat ini. Yang lama dihapus saja. Nah, oke. Jadi cara untuk memasukkan stok barang di gudang Jakarta, kita masuk dari barang dan jasa dan kita impor lagi. Nah, kita impor. Nah, di sini kita pilih lokasi file impornya dan kita pilih stok Jakarta ya. Stok barang gudang Jakarta. Kita klik open dan klik unggah. Nah, kita tunggu. Nah, kita klik unggah. Nah, Anda perhatikan di sini ya. Semuanya sama, termapping seperti sebelumnya kita sudah lakukan di master barang yang kosong. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, ini yang paling penting yang harus Anda perhatikan. Jangan sampai Anda lupa untuk melakukan update ya. Kenapa harus update? Agar dia melakukan update terhadap ini ya. Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kolom ini akan dimasukkan ke dalam gudang saldo awal yaitu Jakarta. Berikut kuantitas dan juga nilai satuan dan pertanggalnya ya. Oke, jadi jangan sampai lupa klik ini. Lalu klik lanjutkan saja. Nah, inilah yang saat paling mendebarkan. Apakah berhasil atau tidak ya, tergantung dari persiapan file Excel Anda. Nah, satu data berhasil diproses. Nah, kita tunggu ya. Tunggu sampai selesai. Jangan klik hentikan ya, agar quantity stock di gudang Jakarta bisa masuk ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, apabila seperti ini saat impor, Anda tidak perlu khawatir, Anda klik OK saja. Biarkan dia restart tab yang ini, lalu Anda ulangi lagi ya. Nah, cara mengulanginya adalah klik di bagian barang dan jasa ini, lalu klik impor lagi ya. Nah, impor lagi. Nanti akan dilanjutkan. Nah, dilanjutkan ini. Jadi selama Anda belum hentikan, maka proses impor akan dilakukan sampai selesai ya. Oke, jadi terjadi lagi, kita klik OK saja. Nah, ya. Memang ini untuk Telkomsel ini cukup jelek ya, untuk Telkomsel Orbit cukup jelek kalau menurut saya ya. Nah, saya coba lagi, saya buka database-nya, apakah masih ada kelanjutan atau tidak. Misalnya kalau sudah berhenti dan tidak ada kelanjutan, maka kita akan menghapus database yang ini dan kita akan menggunakan database duplikat untuk diimpor ulang ya. Nah, ternyata ada kelanjutannya dan menyebabkan ada 2 gagal ya. Nah, ini 2 gagal. Kita lihat ini gagal akibat apa ya. Nah, oke, jadi saya usul supaya Anda jangan menggunakan ini Orbit. Ini modem Orbit dari Telkomsel, itu modem yang jelek sekali. Nah, saya menggunakan modem Orbit dan memang seperti ini penyakitnya. Jadi saya akan mencoba tethering dari handphone ya, dari handphone akan saya coba tethering untuk mengganti ini ya, mengganti wifi-nya. Tapi biarkan saja dulu. Nah, biarkan saja dulu sampai selesai. Ya, nanti kita periksa kalau semua data masuk, oke, kita lanjutkan dengan database yang sudah ada. Tapi kalau misalnya data yang lain gagal akibat internet dan kita tidak bisa memeriksa satu persatu, maka database yang aslinya ini akan kita hapus dan duplikatnya akan kita gunakan untuk melakukan upload lagi ya, upload stok di gudang Jakarta lagi. Nah, seperti itu. Jadi restore poinnya di situ. Oke. Nah, akhirnya terjadi seperti ini ya. Nah, memang susah juga kalau internetnya itu jelek. Karena memang proses impor ini membutuhkan internet yang bagus ya. Nah, sudah 91, 96. Nah, 98, nanti kita lihat 2 gagal yang proses ini apa ya. Nah, oke, jadi jika ada file yang gagal, maka Anda bisa mengklik unduh data gagal ya.
Nah, unduh data gagal, Anda bisa lihat penyebab gagalnya ini apa sih sebenarnya. Nah, begitu ya. Nah, ini password authentication. Nah, ini masalah di koneksi tadi. Jadi gara-gara koneksi sehingga menyebabkan ada dua data yang gagal. Sebenarnya dua data yang gagal ini bisa kita masukkan secara manual atau kita impor lagi ya. Tetapi misalnya kalau terjadi ya, ini terjadi banyak yang gagal dan Anda sudah pusing ya, maka caranya sebenarnya gampang. Nah, Anda tutup ini, Anda hapus saja yang file yang ini ya. File yang asli ini Anda hapus. Cara hapusnya nonaktifkan data. Ya, klik lanjutkan. Dan ternyata tidak bisa. Caranya Anda keluar, logout saja ya. Logout. Nah, lalu login lagi. Ya, login seperti ini. Oke. Nah, ini muncul jika Anda belum melakukan verifikasi kode OTP dari handphone ya. Klik saya mengerti. Nah, ini data, anggap saja data yang sudah rusak yang seperti tadi ya. Nah, banyak yang gagal akibat gangguan internet tadi. Jadi Anda nonaktifkan saja. Nah, jadi duplikat ini adalah hasil dari master ya. Master data sudah masuk, data barang, tetapi Jakarta belum masuk di sini. Nah, Anda klik edit info, ya di edit info, duplikatnya ini Anda hapus saja tulisan duplikat. Jadi seakan-akan ini adalah database utamanya. Nah, oke. Setelah itu, Anda akan mencoba mengupload lagi, tetapi sebaiknya Anda duplikat lagi, ya, duplikat untuk berjaga-jaga. Kalau terjadi kerusakan seperti tadi. Nah, jadi seperti itu ya caranya ya. Nah, jadi kita klik duplikat. Nah, sekarang saya akan mengganti modem Orbit ya, modem Orbit yang jelek ini ke yang lain ya. Oke, saya buat tethering dulu dari handphone saya. Saya tethering saja dulu. Saya buat hotspot ya, hotspot dari handphone. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang telepon dan mengganggu. Ya, nah di sini saya ganti dulu. Jadi sebelum saya buat impor ulang, saya akan ganti ya. Nah, ini Galaxy M52. Nah, saya refresh saja. Nah, refresh, saya mengerti. Nah, ini saya akan klik yang bagian atas. Ya. Database yang di atas saya klik. Kemudian akan saya impor ulang stok yang ada di Jakarta ya. Nah, stok yang Jakarta ini akan saya impor ulang. Nah, saya klik dulu, biarkan dulu dia terbuka. Jadi kalau kita perhatikan ini restore point-nya itu adalah sampai dengan master data ya. Jadi persediaan di master data sudah diimpor, tetapi stok Jakarta belum masuk sama sekali. Ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan klik impor dari Excel ya. Dan saya akan ambil ulangi lagi yang stok Jakarta dan klik open dan klik unggah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi penting Anda untuk menduplikat database. Nah, itu cara backupnya. Untuk mencegah terjadinya kerusakan, Anda bisa gunakan lagi. Nah, ingat, lakukan update ya. Nah, ini harus lakukan update, harus diklik, lalu klik lanjutkan. Oke, kita akan bandingkan apakah dengan menggunakan tethering masih terjadi gangguan internet seperti itu atau tidak ya. Nah, oke, kita tunggu saja. Oke, sampai sejauh ini sudah di 9%, belum pernah terjadi restart ya. Cukup stabil internetnya. Begitu juga sudah sampai di 20-an persen ini, 21% ya. Nah, masih cukup stabil, belum terjadi restart akibat gagal koneksi. Ya, saya lihat cukup stabil. Oke, begitu juga sampai dengan 39% ini ya. Masih cukup stabil, belum terjadi restart. Ya, sampai dengan 60-an persen ini cukup stabil, tidak terjadi restart ya. Berarti tethering dari handphone Galaxy M62 ini cukup stabil dibandingkan dengan IndiHome ya. Nah, ini Mawai.com ini dari modem, bukan IndiHome tapi modem Orbit. Nah, Orbit ini jelek, sama sekali tidak stabil, jadi saya ganti dengan yang Telkomsel menggunakan Galaxy M62. Oke, kita tunggu saja.
Nah, bahkan sampai dengan 69% juga belum terjadi error koneksi ya, restart seperti yang tadi. Nah, jadi masih cukup stabil. Tidak ada data yang gagal. Tadi sebelumnya kita menggunakan Orbit modem, itu ada 2 data yang gagal akibat diskoneksi tadi. Nah, berhasil semua ya. Oke, kita tutup. Nah, maka Anda perhatikan di sini sudah ada stok awal ya. Jadi misalnya yang ini kecap asin, kalau saya klik ada 27. Nah, saldo ini ada 27 pieces di gudang Jakarta. Nah, seperti itu ya. Nah, dan untuk kecap asin yang ND ini kosong ya, tidak ada. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan upload stok yang ada di Surabaya. Nah, berbeda dengan stok yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya ini Anda bisa mengubah formatnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom saja. Jadi kolom kode, nama barang, jenis barang, cabang saldo, gudang saldo awal, kuantitas saldo awal, satuan saldo awal, nilai satuan, dan per tanggal ya. Hanya ini saja yang digunakan, kolom-kolom ini. Sementara kolom-kolom yang lain yang banyak-banyak tadi seperti di gudang Jakarta atau master barang ya seperti ini sudah tidak digunakan lagi. Kenapa? Karena sudah ada di dalam database Accurate Online. Nah, kita hanya mau mengupdate saldo awalnya saja ya. Jadi yang bawaannya hanya kode, nama, jenis. Itu saja yang dibutuhkan sebenarnya dengan saldo-saldo ini. Jadi sama seperti di Jakarta, maka di Surabaya Anda bisa membedakan nilai satuannya jika dibutuhkan. Ya, nilai satuannya bisa berbeda atau sama ya, tergantung harga beli di Surabaya dengan harga beli di supplier Jakarta sama atau berbeda. Nah, oke. Jadi input saja barang-barang yang ada stok, yang tidak ada stok tidak usah di input ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sedikit saja ya untuk tabelnya. Jadi pada saat kita impor nanti banyak kolom yang tidak dipetakan ya, tidak masalah, tidak di mapping. Karena memang hanya mau mengupdate saldonya saja ya. Oke, ingat ya, ini stok barang di gudang Surabaya. Maka Anda harus masuk di sini dan di gudang ini ya, di bagian gudang Anda harus tambahkan gudang satu yang baru. Tadi kan sudah ada Jakarta. Anda harus tambah gudang yang baru yaitu dengan nama Surabaya. Nah, seperti itu ya, klik simpan. Jangan sampai lupa. Kalau lupa berarti dia gagal masuk karena di sini gudang yang terbaca adalah gudang saldo awal Surabaya. Nah, begitu diimpor tidak ditemukan gudang Surabaya, maka akan gagal ya. Nah, oke, seperti itu kita sudah lihat. Nah, sekarang saya tutup saja. Yang penting gudang Surabaya yang sudah muncul. Nah, melalui barang dan jasa saya perbaharui dan saya akan impor lagi yang stok dari Surabaya ya. Nah, jadi dia akan menambah. Nanti kita lihat ya. Impor dari Excel. Kemudian saya ambil yang stok barang gudang Surabaya. Klik open, klik unggah. Ya. Klik unggah. Nah, ini Anda perhatikan. Jadi banyak yang tidak termapping. Ini biarkan saja. Memang tidak apa-apa. Karena semuanya sebenarnya sudah ada di dalam. Kita hanya membutuhkan kode, nama, jenis ya dengan yang gudang saldo awal. Nah, ini semua yang hanya ini saja yang kita butuhkan. Yang lain tidak perlu lagi. Karena tidak perlu diupdate ya. Nah, oke. Jadi kita hanya mau update quantity, value dan gudangnya saja. Oke, kita klik lanjutkan dan jangan lupa ini harus dicentang ya. Harus, wajib. Setelah itu klik lanjutkan. Oke? Nah, kita tunggu sampai selesai. Proses impor seperti Jakarta tadi ya. Nah, mudah-mudahan cukup stabil. Saya tadi lupa tidak melakukan duplikat ya. Duplikat ini oke, tidak apa-apa. Nah, semoga dia beres saja. Kalau misalnya dia gagal berarti saya harus ulangi dari Jakarta lagi kan begitu ya. Nah, makanya Anda harus melakukan duplikat. Nah, oke ya. Nah, cukup cepat ya, kita lihat. Kita biarkan saja. Impor gudang Surabaya ini cukup stabil ya sampai dengan 18,72%. Belum terjadi error koneksi atau restart yang seperti tadi ya, restart tabnya. Biarkan saja, kita tunggu.
Oke, jadi cukup stabil ya sampai mau selesai untuk impor data stok barang di Surabaya, gudang Surabaya cukup stabil, tidak ada error koneksi. Ya, kita lihat sebentar lagi selesai dan berhasil ya. Jadi Anda lihat di sini, walaupun kita mengimpor dengan kolom yang hanya sekian saja ya, tetap berhasil karena yang diupdate adalah hanya bagian ininya saja ya, bagian saldonya saja. Dengan demikian, kalau Anda lihat di sini, oke, saya refresh. Nah, misalnya ABC ya, ABC yang paling atas, kita lihat saldo, maka di Surabaya dan di Jakarta bisa berbeda ya, berbeda di sini. Kita lihat ya, untuk biaya satuannya itu bisa berbeda. Nah, kuantitas bisa berbeda maupun sama, itu tidak masalah. Nah, dengan demikian setelah kita berhasil mengimpor data di Surabaya, maka kita untuk sementara sudah berhasil mendapatkan data saldo neraca, yaitu pada bagian persediaan ya. Nah, persediaan sudah ada, tetapi ini belum semua karena masih ada beberapa barang yang belum dimasukkan. Misalnya stok barang yang memiliki nilai atau memiliki batch number atau memiliki expire date, ini belum dimasukkan. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan barang grouping ya, grouping dan detail grouping. Ini akan kita bahas pada materi selanjutnya. Apa itu barang grouping dan detail grouping akan kita pelajari ya. Ini sebenarnya sudah saya bahas di materi sebelumnya pada saat persiapan Excel. Nanti Anda bisa lihat lagi. Oke, nanti selanjutnya kita akan impor ini ya. Yang penting sekarang kita sudah berhasil memasukkan master barang, kemudian stok di gudang Jakarta dan Surabaya untuk barang-barang inventory.